Banyak mas penilaian dari rekan-rekan ternak itu, ternak kok pakannya beli. Lah, Hasil apa enggak sih? tepat banget. Jawaban saya mungkin satu mas. Kalau enggak hasil HPS mungkin udah tutup mas. Tapi alhamdulillah dari 7 tahun ini untuk masalah pakan sekarang mas, yang saya ceritakan sekarang sudah tidak jadi kendala. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetyo, owner dari HPS Farm yang beralamat di Jalan Dariman 1, Metro Utara, Kota Metro Lampung. Dari sekarang alhamdulillah kami masih bisa bertahan mas. Mungkin sama masalah yang terjadi di kalangan peternak untuk kandang kami, mungkin proses bertahan itu masih jadi problem utamanya mas. Tapi dengan niat dan tekad yang kuat, alhamdulillah kandang HPS Farm sudah bisa berdiri sampai saat ini mas. Kalau perjalanan HPS Farm kira-kira sudah 7 tahunan mas. 7 tahun ya? 7 tahun. Jadi untuk merintis mungkin sama dengan peternak-peternak yang lain. Mungkin cara berpikir peternak-peternak lain itu kalau kita berternak harus punya modal, punya kandang dan seterusnya. Tapi bagi saya mulai dari nol dan tidak punya apa-apa sama sekali. Dan nyatanya alhamdulillah sekarang sudah ada kapasitas 148 ekor mas. 148 ekor. Ya. Ini artinya yang ada di kandang kita. Ya, ada yang kandang kita. Berarti selama perjalanan 7 tahun yang sudah berlalu, itu artinya ada liku-liku dong mas ya? Banyak mas. Prosesnya seperti apa? Mungkin salah satunya sudah saya pernah ceritakan dahulu, dari mulai kematian, penyakit, proses bertahan itu dari faktor X. Faktor X ini banyak mas, maksudnya yang di luar kebutuhan peternakan mas. Mungkin dari ekonomi yang mungkin belum stabil dan segalanya lah mas. Nah, ini alhamdulillah kami konsisten di peternakan, nyatanya masih bisa bertahan mas. Ya. Karena dari awal kita pelajari tujuan mas. Karena kadang-kadang peternak itu tidak berpikir di situ mas. Konsepnya mereka itu yang penting beli kambing, pelihara, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Nah, yang itu kita pertahankan dari sekarang. Mungkin ada beberapa hal yang masih kita pelajari mas, untuk supaya kandang HPS ini lebih maju lagi. Ya, tapi kalau untuk penggemukan masih lancar? Masih. Terus sekarang ini konsep yang sudah berjalan, kita pertahankan atau ada penambahan lagi? Nah, itu yang mungkin bedanya dulu dengan sekarang mas. Kalau dulu kita cuman beli kambing kecil-kecil, lepas diri itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada breedingnya. Oh gitu. Sudah ada induk-indukannya, sudah ada pejantannya, dan ada beberapa hal bidang usaha baru yang masih berkaitan dengan HPS Farm ini mas. Kenapa jenengan larinya ke situ mas, ke breeding mas? Mungkin sama mas dengan cita-cita peternak yang lain. Pinginnya sudah berhenti modal, dalam arti modal beli bibitan baru. Iya. Pinginnya kita lebih ke fokus hasil produk HPS Farm sendiri mas. Oh begitu ya. Kita pingin dari indukan kita buat bibit, tanpa beli kita jual langsung ke konsumen mas. Berapa persen mas bisa mengcover kebutuhan penggemukan kita mas? Alhamdulillah mas, ini dari 3 tahun Mas Indra tidak datang ke kandang. Dulunya cuma 1 ABK mas, tapi sekarang sudah punya tim, yang maksudnya tim itu membidangi beberapa hal, beberapa bagian yang sekarang kayaknya HPS Farm sudah bisa untuk mengangkat lingkungan mas. Alhamdulillah. Arti progresnya bagus banget. Mas. Alhamdulillah mas. Berarti ini ya sudah sudah ada yang megang, bahasa kerennya divisi-divisinya ya? Iya benar, untuk masalah pakan, masalah manajemen, perawatan, dan marketingnya pun sudah ada bagiannya masing-masing mas. Ya. Kalau untuk pemberian langsung pakan sendiri mas, sehari berapa kali di sini mas? Untuk pemberian pakan sama mas, kayak dulu masih 2 kali sehari. 2 kali, pagi dan sore. Sore, gitu. Kalau mau tambahan mungkin malam itu kita tambahin, tapi ya tidak pokok itu mas. Tapi ada perbedaan di sini mas. Sekilas saya lihat tadi. Iya. Pakan sudah jadi satu. Sekarang kita pakai pakan mix mas. Ceritakan mas seperti apa sih mas? Kalau yang dulu itu kan kita berapa kali cara pemberian pakan. Dari daunnya dulu, habis itu kita kasih pakan tambahan. Kalau sekarang lebih praktis mas. Jadi kita sekali beri pakan selesai. Oh begitu. Jadi untuk kapasitas 140 kambing ini cuma cukup 1 ABK yang khusus pemberian pakan mas. Oh gitu ya.
Jadi untuk pemberian pakan ini ABK 1 Ya, sudah mengatasi. cukup mengatasi. Oh begitu ya. Nah, Artinya konsep yang sampean terapkan ini kalau diikuti teman-teman di luar sana mudah sekali Mas ya? sangat mudah. Makanya intinya gini, banyak peternak itu masih salah tujuan, Mas. Mungkin melihat kandang-kandang besar yang dilihat kambingnya, banyaknya, persediaannya. Tapi kalau kita konsepnya intinya ini untuk usaha, saya yakin pola pikir mereka berbeda, Mas. Contohnya di kandang kami. Di kandang kami ini bukan mengejar kambing banyak, Mas. Tapi gimana caranya kambing ini manfaat untuk kita. Salah satunya di ekonominya, Mas. Ekonomi. Kadang-kadang orang mau usaha itu yang belum dipikir modal. Gimana nanti jualnya, gimana nanti ternaknya. Kalau saya Mas pribadi, mending nggak usah buka usaha, diam aja tidur di rumah. Karena nggak ada sesuatu hal itu tanpa niat, tanpa tekad kuat untuk meraih sesuatu hal. Dan di sini saya bisa bicara realitasnya, karena kami membuktikannya itu dari mulai nol. Dan berbagai cara Mas, maksudnya kita tempuh kendala, problem, itu nggak sedikit lah. Yang saya maksud kalau kita cuma mindsetnya berpikir masalah modal, nanti takut untuk usaha, ya kapan mau kita punya usaha kalau caranya seperti itu Mas. Sulit untuk maju. Ya gitu Mas, makanya kalau saya pribadi, kalau memang benar-benar ingin punya usaha besar, mindset nggak bisa, gimana modalnya dan sebagainya itu dibuang jauh-jauh Mas. Karena sebenarnya kita semua itu sama kok. Jadi tinggal niat dan tekad aja Mas. Dulu HPS bermodalkan hanya hutang Mas. Dari hutang itu Mas. Makanya saya bilang nggak akan ada sesuatu hal yang nggak mungkin selagi kita masih mau berusaha Mas. Makanya alhamdulillah Mas sekarang sedikit sudah yang dulunya hutang sekarang sudah bisa memberilah Mas. Nggak ketang sedikit-sedikit. Sudah bisa kasih dengan orang tua Mas. Pencapaian apa Mas yang sudah sampai capai sampai di titik ini dengan modalkan 1.700? Ya, mungkin kalau ditanya seperti itu Mas, jawaban yang paling berkesan di hati saya itu kebahagiaan Mas. Karena menurut saya ternak itu tidak ambisi banyak hewan ataupun apa, tapi kenyamanan kita bisa menyatu dengan hewan. Jadi itu ketika kita santai, lihat di belakang ada kandang dan sebagainya, kenyamanan, kebahagiaan itu akan terbangun Mas. Mungkin untuk titik tertingginya, untuk pertanyaan itu mungkin rasa kebahagiaan lah Mas, yang mungkin bisa saya jawab. Secara rasa ya? Ya, untuk masalah materi itu tinggal orangnya Mas. Karena kadang-kadang manusia itu kan basicnya tidak cukup Mas, untuk berapa tidak cukup Mas. Makanya mungkin titik tertinggi yang mungkin saya bisa jawab mungkin masalah kebahagiaan itu. Beternak itu saya mempunyai ideologi tersendiri karena ternak itu nggak cuman ngarit dan sebagainya lah Mas. Ada ikhtiar, ada sabar dan rasa juga ada Mas. Karena yang namanya ternak ini ya juga ciptaan Yang Maha Kuasa. Mungkin hati kita juga ya belajar banyak lah Mas tentang hewan dan sebagainya lah Mas. Mungkin itu yang konsep utama yang mungkin saya ambil Mas. Kalau untuk masalah materi itu natural lah Mas. Setiap orang punya penilaian masing-masing Mas. Mungkin untuk yang pertama kembali lagi ke kesenangan. Yang kedua materi itu pasti Mas. Ekonomi dan sebagainya. Yang terakhir tujuan kami tetap di tujuan awal Mas. Kalau bisa HPS Farm ini memang bermanfaat untuk orang banyak. Yang terutama lingkungan, mungkin rekan-rekan yang memang berkaitan kebutuhannya dengan kandang HPS Farm. Iya. Kemudian tadi kan jenengan sempat sedikit cerita ya, sudah ada pengembangan usaha yang berhubungan dengan peternakan. Nah sekarang apa lagi konsepnya Mas? Mungkin itu Mas yang belum bisa saya ceritakan sekarang karena ini masih tahapan perkembangan Mas. Mungkin yang sudah kelihatan di kandang kami ini sementara kami sudah punya fattening khusus di pejantan. Yang kedua breeding sudah mulai. Ini tinggal nunggu peranakan aja Mas. Oh gitu. Karena sudah indukannya sudah hamil-hamil. Mungkin ada satu lagi yang Mas yang mungkin sampai ceritakan ini mungkin belum saatnya saya ceritakan karena belum persiapannya belum benar-benar keseluruhan Mas. Tapi sudah ada target Mas. Target ya. Ibaratnya konsep sudah betul. ada. Mungkin itu Mas.
yang perlu dipunyai oleh peternak-peternak, Mas. Jadi peternak itu harapan saya kalau memang ingin sukses dan maju harus punya target, Mas. Jangan sekedar sudah senang, sudah bahagia, sudah cukup tapi tidak ada target. Karena ya cuman gitu-gitu aja nanti, Mas. Nggak akan ada manfaat, Mas. Ya benar. Nggak ada apa namanya peningkatan. Iya, betul. Adalah kebutuhan pakan per ekor ini berapa sehingganya bisa mengurangi dari hasil dari per ekornya. Ya. Kalau di kandang kami, Mas, saya ngitungnya sebenarnya sudah detail, Mas. Oh gitu? Iya. Banyak, Mas, penilaian dari rekan-rekan ternak itu, ternak kok pakannya beli. Lah, Hasil apa enggak sih? tepat banget. Jawaban saya mungkin satu, Mas. Kalau enggak hasil, HPS mungkin udah tutup, Mas. Tapi alhamdulillah dari 7 tahun ini untuk masalah pakan, sekarang, Mas, yang saya ceritakan sekarang sudah tidak jadi kendala. Enggak jadi. Karena hitung-hitungan dari pertanyaan Mas Indra tadi, saya sudah dapat, Mas. Maksudnya sudah dapat. Kalau dulu itu saya kan masih coba-coba ya, Mas. Ya. Belum dapat. Kalau sekarang untuk yang fattening perempuan khususnya, Mas, itu sampai panen 5 bulan, 6 bulan, itu habis satu per ekor kambing itu 70.000. 70.000? Iya, itu sekali siklus. Iya, satu siklusnya. Iya, satu siklusnya. Satu siklus itu berapa bulan? Sekitar 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Ya. Tapi itu per 100 ekor, Mas, hitungannya. Jangan kita masih 20 ekor kita beli pakan. Saya yakin itu hitungannya masih banyak keluar modal, Mas. Iya, yang jelas belum apa ya, belum bisa dikalkulasi lah. Ya, betul. Karena 20 ekor ya cukup ngarit aja. Ya, cukup ngarit aja. Jadi dalam satu siklus itu hanya 70.000 per 100 ekornya. Ya. Nah, pakan yang digunakan tuh apa sih, Mas? Kok bisa mencapai semurah itu, Mas? Sekarang cuman pokoknya 2, Mas. Onggok sama daun singkong itu, Mas. Itu aja? Iya, kalau dulu kami ngambil di kebun, satu rit kita giling, terus kita beli di pabrik limbah onggok itu. Kalau sekarang kita jadikan satu, Mas. Jadi lebih praktis, lebih efisien dan tidak makan waktu, Mas. Gitu aja, Mas. Berapa hari sekali, Mas, itu sekarang, Mas, untuk cari hijauannya? Untuk per 100 ekor, Mas, kita biasanya nurunin onggok itu kapasitas 3 ton, terus daun singkong itu 1 ton, dan tambahan-tambahan vitamin itu untuk 1 bulan, Mas, per 100 ekornya. Per 100 ekor? Iya. Berarti ya praktis bener sekarang, Mas. Ya, makanya kalau ditanya, katanya ternak itu kalau pakan beli, tidak ketemu. Sekarang saya bisa membuktikannya, Mas. Hitungan saya lebih detail dan lebih terperinci. Nyatanya saya bisa memberikan jawaban per 1 ekor, kapasitas 100 ekor, itu 70.000 sekali panen, Mas. Iya. Artinya kalau memang ini menjadi momok bagi, maaf ngomong, teman-teman di luar sana, seharusnya sudah terbantahkan dengan adanya HPS ini, Mas, ya? Iya, benar. Gitu. Dan kedua gini, Mas, kadang peternak itu bisa beli tapi tidak bisa jual. Nah, cocok. Solusi dari HPS ini apa, Mas? Untuk masalah penjualan, Mas, kami juga masih mencari solusi-solusi terobosan terbaru, Mas. Mungkin salah satunya itu tadi, Mas, yang masih saya rahasiakan. Program yang sedang mau dijalankan. Karena problem utama untuk peternakan, apalagi yang sudah kapasitas besar itu, Mas, pasti di marketing. Makanya kami tidak mau putus asa, Mas. Seperti halnya dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya sekian ekor. Sekarang PR kami gimana mencari solusi masalah marketingnya itu, Mas. Jadi untuk bertahan di beternak ini, Mas, yang memang sangat-sangat sulit, Mas. Karena kita akui, kita dapat hasil dari ternak itu tidak bisa dihitung 1 bulan jual, 2 bulan jual, tidak. Itu tergantung konsep kita. Nah, selama kita bertahan di konsep itu, Mas, kita kan tidak punya income lain ini, Mas. Iya. Cuman mengandalkan ternak ini. Iya. Lah, mungkin itu, Mas, yang harus kita pelajari betul, kita pandai-pandai mencari celah supaya proses bertahan ini bisa terselesaikan, Mas. Untuk masalah penyakit kami masih manual, Mas. Mungkin dari obat-obatan hanya beberapa hal sih, Mas. Intensifnya ke perawatan sih, Mas. Perawatan aja ya? Iya, perawatan. Oke. Kalau pesan dari saya selaku owner HPS Farm, mungkin satu. Jangan takut jadi peternak. Hilangkan pikiran toksik, pikiran-pikiran yang membuat kita ragu. Kita itu maju kalau kita mencoba.
Kalau belum mencoba nggak akan ada kata maju. Ini usahaku. Mana usahamu?